إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أيها الأخوات jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali di salah satu taman-taman surga. Selamat bertemu kembali di sebuah majelis yang para malaikat selalu menaunginya. Selamat bertemu kembali di salah satu di antara jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Tempat-tempat semacam ini adalah tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis-majelis yang selalu diliputi dengan ketentraman dan kasih sayang. Majelis-majelis yang seandainya tidak ada ilmu yang kita dapatkan, maka cukuplah kita duduk di tempat semacam ini menjadi satu kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencari majalisud dzikr, untuk mencari majelis-majelis zikir, dan salah satu di antara majelis zikir adalah majlisul ilm. Maka mereka pun berangkat tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlisud dzikr, untuk dinaungi, diberi kasih sayang dan diliputi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Tatkala mereka menemukan majelis tersebut, maka mereka mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, di dalam tempat itu ada orang yang tidak datang untuk belajar, ada orang yang tidak datang untuk berzikir, tapi dia datang lihajah, untuk satu keperluan yang lain, mungkin untuk bertemu dengan temannya, mungkin untuk ini, mungkin untuk itu." Maka Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, "Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah orang-orang yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Oleh karena itu berbahagialah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis-majelis semacam ini, di tempat-tempat semacam ini. Semoga ini adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang dulu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kefakihan dan kefahaman dalam masalah agamanya. Ayyul ikhwah, ayyul akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita bertolak, sebelum kita meneruskan majelis-majelis kita, marilah kita tata niat kita. Marilah kita tata niat kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya, dan sungguhnya setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Jika dia baik, niatnya baik, maka insyaallah akan baik. Tapi jika niatnya jelek, maka tidak akan ada gunanya amalan seorang hamba tatkala dibangun di atas dasar niat yang jelek. Kita sangat ingat apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna awwala man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Bahwasanya orang yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ada 3 orang. Mereka bukan para penjahat, mereka bukan orang-orang yang berbuat durjana. Mereka dalam pandangan orang bahkan sebagai orang-orang mulia. Kan Rasulullah menceritakan yang pertama adalah mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berperang melawan orang kafir, dan berjuang dan berperang melawan orang kafir adalah amal yang tertinggi dalam Islam. Perhatikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ra'sal amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Bahwasanya pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Tapi orang tadi yang berjuang, yang berperang, yang terluka dan akhirnya terbunuh tatkala melawan orang-orang kafir, dia pun nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepadanya, padahal Allah yang lebih tahu. Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatannya kepada hamba tersebut dan dia pun mengakuinya. Maka kemudian Allah mengatakan, "Apa yang kau amalkan wahai hambaku dengan seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu?" Maka dia pun mengatakan, "Ya Allah, dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku, maka aku berjuang di jalanmu, aku berperang melawan orang-orang kafir, dan akhirnya aku terbunuh tatkala berperang melawan orang-orang kafir." Maka Allah mengatakan, "Kadzabt, engkau berdusta." Para malaikat yang tidak mengetahui perkara gaib, tatkala Allah mengatakan kadzabta, maka mereka pun mengatakan kadzabt. Mereka pun mengatakan kadzabta, engkau dusta, karena Allah tidak mungkin berdusta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin untuk berdusta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau memang berperang melawan orang-orang kafir, tapi engkau hanya menginginkan disebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani, dan waqad kingil, gelar itu telah engkau dapatkan di dunia." Maka akhirnya dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah seorang yang qari. Dalam sebagian riwayat hadis, seorang yang alim, seorang tukang membaca Al-Quran, seorang yang alim, yang hari-harinya membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan As-Sunnah kepada manusia. Orang-orang menjadi terang hidupnya karena orang tersebut. Orang-orang menjadi terarah hidupnya karena orang tadi. Tatkala dia meninggal dunia, dan dia dalam pandangan manusia adalah orang yang mulia, dia dalam pandangan orang adalah seorang syekh, seorang ustadz, seorang yang sangat terhormat dengan ilmu dan Al-Qur'annya. Tapi tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan, "Apa yang kau amalkan wahai hambaku?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, kenikmatan yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk mengajarkan kitabmu. Aku gunakan untuk mengajarkan sunnah Rasulmu. Aku gunakan untuk mengajarkan ajaran-ajaranmu." Maka Allah mengatakan, "Kadzabt, engkau berdusta." Para malaikat pun mengatakan, "Kadzabt, engkau berdusta." Dan akhirnya dia pun dimasukkan. Akhirnya Allah pun memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Seorang yang di dunia adalah seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, seorang yang dikenal sebagai mengajarkan kebaikan. Tatkala tidak ikhlas, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan yang ketiga, Rasulullah menyebutkan seorang yang kaya raya, seorang yang punya harta, seorang yang punya uang. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk kebaikan. Tapi tatkala dia tidak ikhlas, maka nasibnya pun tidak jauh
dari apa yang dialami oleh seorang yang mujahid tadi dan seorang yang alim. Maka hati-hatilah ya ikhwan dengan keikhlasan. Hati-hati dengan hati kita. Dulu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu asyadda min mu'alajati ala niyati, kata Sufyan Ats-Tsauri. Saya tidaklah berusaha untuk menata sesuatu melebihi apa yang saya usahakan untuk menata niatku. Karena niat ikhwan sangat mudah tergelincir. Karena niat letaknya di hati. Dan hati dalam bahasa Arab adalah al-qalb, dan tidaklah al-qalbu dinamakan dengan qalb illa litaqallubihi, karena suka bergonta-ganti. Hati di dalam tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap kepada Allah agar Allah memantapkan hati kita di atas keimanan dan di atas keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba ibni adam baina usba'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak manusia di antara dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, tatalah niat dari awal, tatalah niat dari sekarang atau pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga kita tidaklah belajar kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yuriduhu aw la yabtaghihi la yata'allamuhu illa li syai'in minad dunya lam yarah raihatal jannah." Sungguhnya barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang memang ilmu itu tidak dicari kecuali untuk Allah, tapi dia tidak mencarinya kecuali untuk dunia, kecuali dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Tata niat kita dan hati kita untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Kemudian ya ikhwan, sebelum kita mulai kajian kita, maka di awal pertemuan ini saya ingin mengingatkan apa yang dulu dinasihatkan oleh Imamuna Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau mewasiatkan kepada generasi-generasi berikutnya bagaimana seharusnya menuntut ilmu dan bagaimana seharusnya mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau mengatakan dalam salah satu bait syairnya yang terkumpul dalam diwan beliau mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsilha bibayani. Saya akan memberikan perincian, saya akan menjelaskan kepadamu bibayani, dengan bagus, dengan gamblang. Beliau mengatakan yang pertama, dzaka'un wastibarun, yani dzaka'un wastihadun wastibarun bulghatun wa suhbati ustadzi wa tuluz zamani. Dzaka ada modal kecerdasan. Kecerdasan ya akhwan ada 2 macam sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ada dzaka yang itu jibilli, dzaka yang memang dari sananya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia sebagai orang yang cerdas. Tapi ada dzaka yang dia itu muktasab, yang dia itu diusahakan. Ada orang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dalam keadaan kaya, dalam keadaan cerdas. Ada orang yang memang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah mempunyai IQ yang tinggi sehingga memang dia cepat untuk faham, dia memang cepat untuk hafal, jarang untuk lupa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mempunyai zakat yang jibilli. Namun orang-orang yang mempunyai zakat yang jibilli itu jarang. Rata-rata zakat itu adalah pada bagian yang kedua, yaitu zakat muktasab, zakat yang diusahakan, zakat yang diperjuangkan. Semacam pisau, tatkala dia itu adalah masih dalam kondisi tidak tajam, maka bagaimana diusahakan dia biar bisa tajam, diasah dan selalu diasah, diusahakan dan selalu diusahakan bagaimana caranya agar nantinya dia itu bisa menjadi orang yang mampu untuk mempelajari. Maka itu adalah dzakaun muktasab. Dan itu ya akhwan bisa untuk diusahakan dengan yang kedua, yaitu wajtihad, dengan usaha dan kesungguhan.
Antum ingat cerita yang disebutkan dalam biografi Al-Imamul Kisai rahimahullahu taala. Al-Imamul Kisai rahimahullahu taala adalah imam terbesar dari madhab nahwu ahli Kufah. Antum tahu insyaallah yang belajar ilmu nahwu bahwasanya sebagaimana ilmu fikih itu ada beberapa madhab, maka ilmu nahwu pun ada beberapa madhab. Yang masyhur bahwasanya ilmu nahwu terbagi menjadi dua madhab besar, madhab Basriyin wa madhab Kufiyin. Madhab Basriyun atau madhab Ahlul Basrah itulah yang dikendalikan, yang dipimpin, yang diawali, dirintis oleh Imam Sibawi. Adapun yang kedua, nahwu ahlu Kufah, maka pemimpinnya, ketuanya, puncaknya adalah Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala. Beliau sekaligus juga salah satu di antara imam dari imam-imam qiraat. Apakah beliau ya akhil aziz barakallahu fikum dari awal itu canggih dalam ilmu nahwunya? Tidak. Beliau diceritakan dalam biografi beliau bahwasanya beliau awalnya adalah orang yang kadang-kadang semacam kita, putus asa dalam belajar nahwu. Belajar nahwu berkali-kali nggak bisa. Belajar muhtarat, resep terus. Dapat 5 terus. Nggak bisa-bisa. Di tengah keputusasaan dia akhirnya sudah keinginan untuk meninggalkan belajar karena nggak bisa-bisa. Akhirnya dia merenung. Di saat merenung itulah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada dia lewat seekor semut yang kecil. Di depan dia ada tembok. Dilihat ada seekor semut kecil yang naik membawa sebutir makanan. Tatkala naik dia jatuh. Dia berusaha naik lagi lebih tinggi dari yang pertama, jatuh lagi. Dia berusaha naik lagi karena pengalaman sampai di situ, akhirnya dia bisa sampai situ, lebih tinggi lagi, jatuh lagi. Berulang-ulang dia jatuh, setiap kali dia jatuh dia mengulangi, kemudian lebih di atasnya, sampai kemudian dia sampai di atas tembok. Maka dia mengatakan subhanallah, seekor semut, makhluk Allah yang terkecil dalam pandangan manusia tatkala itu. Manusia tatkala itu ya akhi belum kenal apa itu namanya apa? Yani apa? Apa bagian-bagian tubuh apa? Yani sel ini itu belum kenal. Semut yang kenal paling kecil. Makhluk Allah yang terkecil. Yang membawa makanan berusaha untuk naik ke atas, jatuh. Naik lagi berusaha jatuh, naik lagi berusaha jatuh. Saya manusia yang mulia. Saya seorang makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang mulia. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan manusia adalah makhluk yang berakal. Makhluk yang baik. Qad khalaqnahu fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang paling bagus. Apakah saya harus kalah dengan seekor semut? Akhirnya dia balik belajar dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai orang yang alim di zamannya. Dengan usaha, dengan ijtihad, dengan kesungguhan. Fa wallahi akhwan, antum kalau melihat kepada sejarah para ulama, melihat kepada perjuangan para ulama dalam belajar, niscaya antum akan sepakat dengan saya dengan mengatakan wajar mereka jadi ulama karena cara belajarnya semacam itu. Dan Anda pun akan semangat dengan saya tatkala mengatakan wajar kalau saya bukan jadi ulama karena saya belajar saya semacam ini. Kita dengan Imam Bukhari ya akhi sama. Kita dengan Imam Syafi'i ya akhi sama. Kita dengan Syekh bin Baz, dengan Syekhul Albani ya akhi sama tatkala lahir. La ta'lamuna syai'a. Sama-sama tidak tahu apa-apa. Anda tatkala lahir tidak ngerti alif ba ta, tidak ngerti mubtada khabar. Saya tatkala lahir pun tidak ngerti mubtada khabar. Tanya kepada Syekhul Albani rahimahullah, tatkala lahir apakah dia ngerti mubtada dan khabar? Tanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, apakah tatkala lahir dia sudah ngerti fikih? Tidak. Kita tatkala lahir sama-sama la ta'lamuna syai'a. Sama-sama tidak tahu apa-apa. Yang membedakan antara kita dengan dia salah satunya adalah wajtihad, kesungguhan. Maka kadang-kadang saya itu pernah berselorah kepada sebagian ikhwah tatkala kami masih di Jami'atul Imam, tatkala kami masih kuliah. Tatkala kita kuliah, wallahi akhwan, kita itu sangat khawatir yang namanya enggak naik semester.
Sehingga belajar itu kadang-kadang sebagian teman-teman pakai doping. Harus pakai keratindeng, harus pakai ini, harus pakai itu, saking takutnya. Segala daya dan upaya, tidak ada detik dan detik kecuali dia lewati dengan buku. Makan pun harus berteman buku. Mengingatkan kita kepada ceritanya Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia pun gara-gara belajar sambil makan, akhirnya pun wafat karena jadi salah makan. Pada waktu itu anak berseloroh kepada sebagian ikhwah, wallahi ikhwan, kalau cara belajar antum dan kita semacam ini terus-terusan, 5 tahun kita di sini jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau cara belajar Anda itu adalah mirip atau sama dengan waktu imtihan, ketambah bawa kitab, tidur megang kitab, bangun tidur yang dibuka pertama kali kitab, antri yang dibuka catatan, antri kamar mandi yang dibuka catatan, menjelang makan gitu. Begitu cara kita belajar. Wallahi antum lulus dari sini, insya Allah jadi Syekhul Islam jilid yang kedua. Tapi apabila ya akhi, pagi hari jalan-jalan ke tambak, siang hari tidur, sore hari ke alun-alun, malam hari ngopi sambil ngobrol. Kemudian mengatakan anak nggak bisa Ustadz, nggak bisa. Siapa yang salah? Jangan salahkan orang lain tatkala kita sendiri tidak bisa berbuat. Belajarlah dari sejarah para ulama. Ambil kisah-kisah para ulama. Perhatikan bagaimana perjalanan hidup para ulama. Sebagian antara mereka wallahi akhwan kencing darah tatkala mencari ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala menulis kitab Al-Um itu sambil berak darah. Kata beliau, kata Imam Rabi, beliau mengatakan wallahi Al-Imam Syafi'i Abu Abdullah tatkala menimlakan kitab Al-Um itu menetes darah dari duburnya. Dalam kondisi semacam itu dia tidak meninggalkan ta'lim, dia tidak meninggalkan belajar. Kalau memang kemudian dia jadi Syafi'i, dia jadi imamud dunia, saya katakan wajar. Kalau kemudian kita jadi kita, saya pun mengatakan wajar. Karena kondisi kita yang memang semacam ini. Wajtihad, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dzakaun wajtihad. Dan istihad ya ikhwan, itu butuh yang ketiga, wastibar, butuh kesabaran. Ilmu tidak didapatkan dengan keenakan badan. Ilmu tidak didapatkan dengan nyantainya badan, tapi butuh kesabaran yang tinggi tatkala kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan perjuangan dalam belajar menuntut agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, yang keempat, Al-Imam Syafi'i mengatakan wabulghatun. Butuh bekal. Butuh bekal ya akhwan. Bekal memang butuh. Tidak bisa orang ini tidak butuh bekal dalam belajar. Alhamdulillah Allah memudahkan kita pada zaman kita sekarang ini untuk membeli buku, untuk SPP, untuk ini, untuk itu. Allah memudahkan. Lihatlah para ulama kita pada zaman dahulu. Lihatlah ya akhi para ulama kita pada zaman dulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah menjual atap rumahnya untuk beli buku, untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Salah satu di antara cerita para ulama kita, ini salah satu di antara cerita para ulama kita, ada yang sampai menjual ini dan itu untuk membeli kitab. Gara-gara kepingin untuk membeli kitab dan gak punya duit, sebagian di antara orang-orang pada zaman dahulu sampai berusaha bagaimana belajar di maktabah, padahal maktabah itu adalah toko buku. Seorang di antara orang-orang terdahulu, saya nggak perlu menyebut namanya karena dia bermasalah dari sisi yang lain. Dia karena orangnya miskin, nggak punya uang. Bagaimana dia dalam belajar? Bagaimana dia cara mencari buku? Dalam membuka buku, toko buku itu kalau sore hari tutup, menjelang tutup dia masuk. Menjelang tutup dia masuk ke toko buku. Kemudian delik, ngerti delik nggak? Bersembunyi, bersembunyi di salah satu pojoknya yang nggak ketahuan.
Jam 4 misalkan atau jam 5 toko ditutup. Pada waktu toko ditutup dia keluar. Gak ada orang tahu. Pemilik rumahnya pulang. Dia nyalakan lampu, nyalakan lilin. Zaman itu belum ada lampu listrik. Nyalakan lilin. Dia bawa dari rumah. Dia belajar semalam suntuk. Dia belajar semalam suntuk. Besok hari tatkala toko mau buka, dia sembunyi lagi. Semalam suntuk dia belajar di tempat itu. Karena dia nggak punya uang untuk beli buku. Semalam suntuk dia belajar. Pagi hari tatkala toko mau buka, dia bersembunyi. Sekitar setengah jam atau 1 jam setelah toko buka, dia keluar sebagaimana layaknya juga pembeli-pembeli yang lain juga sudah pada datang. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun. Yang dengan sebab itulah dia akhirnya pun mati ketiban lemari buku. Itulah perjuangan orang-orang pada zaman dulu dalam menuntut ilmu. Bandingkan ya akhwan dengan orang-orang yang ada pada saat ini. Maka sering saya katakan, Ustadz kenapa saya nggak bisa-bisa? Ya memang karena kamu nggak ingin bisa. Itu jawaban saya. Kadang-kadang ya karena kamu nggak kepingin bisa. Gunakan waktu sebisa mungkin ini untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasuhbatu ustadi kata Imam Syafi'i. Wasuhbatu ustadi, dan harus ya akhi disertai dengan ustaz. Ilmu ini bukan ilmu otodidak. Ilmu ini wahyu yang datang dari ilahi dengan sanad. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya pada Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikannya pada generasi-generasi berikutnya. Kita mengambil ilmu kita dari guru kita. Guru kita mengambil ilmunya dari gurunya. Gurunya mengambil ilmu dari gurunya. Sampai sanad itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu bimbingan seorang ustadz. Perlu bimbingan seorang guru terutama di tahap-tahap awal belajar. Dulu kata para ulama kita, mereka mengatakan man dakhala fil kitabi wahdah kharaja minhu wahdah. Barang siapa yang masuk ke dalam satu kitab sendirian, maksudnya tanpa guru, maka dia pun akan keluar sendirian, maksudnya tanpa ilmu. Perlu bimbingan seorang ustadz, bimbingan seorang guru, terutama saya katakan ya akhwan di tahap-tahap awal. Dan semua yang antum pelajari di sini adalah tahap awal di dalam perjalanan menuntut ilmu sampai pun nanti lulus Mahat Ali 3. Itu adalah langkah-langkah awal. Saya teringat sekali apa yang dulu dinasihatkan oleh salah satu masyayikh kami tatkala kita menjelang lulus dari Jamiatul Imam. Beliau mengatakan, ya akhwan, ini menjelang kita lulus ya akhwan. Beliau mengatakan, ya akhwan, ketahuilah yang kami ajarkan kepadamu bukan ilmu, tapi kunci-kunci ilmu. Kalau kalian tidak menggunakan kunci untuk buka gudang, gak ada gunanya ilmu yang kalian dapatkan. Tapi kalau kalian gunakan kunci itu untuk buka gudang ilmu, baca muthala'ah, kemudian nanti mengajarkannya, maka disitulah nanti kalian akan mendapatkan ilmu. Saya tatkala itu tertegun mengatakan, wallahi, anak itu sudah capek belajar di Jakarta. 7 tahun saya harus duduk di tempat ini. 7 tahun saya harus bertemu dengan para masyayikh. 7 tahun saya harus banyak begadang malam untuk belajar. Kenapa masyayikh masih mengatakan yang kalian dapatkan hanya kunci-kunci ilmu? Kalian belum mendapatkan ilmu. Ternyata setelah perjalanan 10 tahun saya di sini, saya baru bisa mengatakan sadaqta ya syekhana. Engkau benar, wahai guru kami. Ternyata ilmu-ilmu itu banyak kita dapatkan setelah melalui proses-proses itu. Setelah melalui kita banyak muthala'ah, setelah melalui kita banyak memperdalam kembali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dan itu sering saya nemukan dari para ikhwah. Betapa banyak ikhwah yang sudah di Ali 3 mengatakan kepada anak, Ustaz, kaidah-kaidah usul fikih itu kalau saya ditanya ngerti, bisa jawab, tahu dalilnya. Kaidah ini dalilnya ini, contohnya ini. Tapi kenapa kalau ada satu masalah baru yang datang, ketika ditanya kita bengong, gak mampu jawab. Setelah masalah itu kita tanyakan kepada antum jawab dengan satu kaidah, kita baru ketawa, loh kaidah itu kan hafal sekali saya, kok nggak bisa jawab? Itulah ya akhwan, rahasia ilmu ilahi. Ini rahasia ilmu ilahi. Kunci, Anda kalau hanya mendapatkan kunci, maka sekedar kunci. Masuklah ke gudang ilmu, muthala'ah, memperbanyak dalam dirasah, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan memberkahi waktu-waktu yang ada pada kita. Yang terakhir, watuluz zamani, dan butuh waktu yang panjang. Butuh
yakni waktu yang panjang, waktu tidak sebentar. Tatkala kita belajar, Imam Ahmad rahimahullah taala yang sudah pada puncak keilmuan, dia masih belajar, bertahun-tahun dalam belajar, puluhan tahun dalam belajar, dia mendapatkan ilmu. Imam Ahmad, seingat saya Imam Ahmad pernah mengatakan, saya belajar fikih haid dan nifas selama 9 tahun dan saya baru bisa faham. Antum ya akhwan, belajar fikih dari awal kitab Toharah sampai akhir kitab Itak itu 2 tahun. Masya Allah, lebih utama dari Imam Ahmad, begitu? Subhanallah. Tapi itulah ya akhwan perbedaan kita. Kita belajar, antum belajar manhajus salikin, hatam itu dari awal Kitabul Miyah sampai akhir kitab menjelang lembar terakhir itu berapa tahun? Ya, 2 tahun gitu ya. 2 tahun. 2 tahun hatam fikih. Imam Ahmad belajar satu subbab kitab Toharah, yaitu kitab haid dan nifas 9 tahun. Pinter dong, pinter kita. Ya, pinter kita. Tapi begitulah sesuatu yang harus kita sadari, satu yang harus kita renungi, bahwasannya belajar butuh suatu hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Panjang yang ingin saya sampaikan, tapi cukup insyaallah subhanahu wa ta'ala sebagai muqaddimah dari kajian kita. Adapun kajian kita ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dalam tahun ajaran ini, kita teruskan insyaallah subhanahu wa ta'ala kajian dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah, sebuah matan fikih ala madhhabi ahli hadis yang ditulis oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dulu seingat anak sampai pada akhir Kitabul Hajj, seingat anak. Insyaallah nanti kita teruskan. Kemudian kalau dalam urut-urutan kitab Durar, setelah Kitabul Hajj itu Kitabun Nikah. Pas insyaallah antum yang udah gede-gede yang ingin nikah gitu, kita lihat Kitabun Nikah. Tapi karena di masjid ini ada yang sudah waktunya nikah, ada yang sudah lama nikah, ada yang masih belum kepikiran nikah gitu. Nanti kalau pelajarannya saya buka mengenai masalah kitab menikah jadi bahaya. Insyaallah kita hanya akan nyerempet-nyerempet yang kecil-kecil aja. Adapun pembahasan tentang masalah nikah secara terperinci insyaallah di kelas, bagi kelas-kelas yang besar yang sudah waktunya nikah, gitu ya. Setelah itu insyaallah kitabul buyu, kitabul muamalat, kemudian kitab-kitab jihad dan kitab yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dalam pelajaran yang ada di kita. Kemudian yang kedua ya ikhwan, yang akan kita jadikan sebagai materi pelajaran juga dalam tahun ajaran ini, dan insyaallah kita teruskan pada waktu yang akan datang jika tidak memungkinkan kita selesaikan pada tahun ini, adalah sebuah kitab yang merupakan nasihat untuk diri saya dan untuk diri kita semua tentang bagaimana kita belajar dan apa yang kita lakukan, apa saja penghalang kita dalam belajar. Kalau kemarin kitab-kitab semacam ini banyak, kemarin yang kita pelajari atau yang antum pelajari bersama Al-Ustadz Abu Ubaidah adalah Hilyah Talibul Ilm Syekh Bakar Abu Zaid. Maka insyaallah ini mulai tahun ajaran ini saya selesai ya antum Hilyah ya. Jadi kita teruskan atau kita baca kitab yang baru, kita belajar kitab yang baru sebagai bentuk nasihat. Wallahi sebagai bentuk nasihat untuk diri saya dan untuk antum semua agar tetap semangat dalam belajar, menata hati dan niat agar kita tidak menyimpang dari jalur ilahi dan jalur nabawi dalam kita menuntut ilmu agama ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan bin Abdullah As-Sadhan, penulis risalah yang kita pelajari dalam daurah Ramadan kemarin, yakni Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah As-Sadhan dalam kitab beliau Ma'alim fi Tariq Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, Ma'alim rambu-rambu di dalam jalan menuntut ilmu. Satu kitab ya akhwan, sengaja kitab-kitab tentang masalah bagaimana menuntut ilmu, bagaimana rambu-rambunya, itu kita pilihkan bukan kitab turas, bukan kitab para ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena kita hidup bukan di zaman mereka. Para ulama tatkala menulis kitab-kitab semacam itu rata-rata adalah ingin menasihati kepada orang-orang yang ada di zamannya. Tatkala kita berada di satu zaman yang bukan lagi zaman mereka, tatkala kita berada di satu yakni tempat yang bukan lagi tempat mereka, maka kita butuh untuk
yakni membaca risalah, tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di zaman kita. Syekh Abdul Aziz Sadhan orangnya masih hidup sampai sekarang, dan insyaallah subhanahu wa taala kondisi yang ada di zaman atau di tempat beliau tidak terlalu jauh dengan kondisi yang ada di tempat kita, sehingga kitab yang beliau tulis insyaallah pas jadi untuk kita belajar sebagai bentuk nasihat untuk kita semua. Insyaallah subhanahu wa taala ini adalah muqaddimah dari apa yang ingin ana sampaikan pada majelis ini. Insyaallah kita mulai dirasah kita. Adapun pelajaran fikih itu adalah hari Sabtu malam Ahad. Kemarin sengaja natukar jadwal dengan Ustaz Abu Hafsah, yakni karena ada keperluan keluarga, dan tadi hampir saja anak gak bisa ketemu antum juga, tapi qadarullah rakaat pertama anak sampai sini dari tempat lain. Alhamdulillah kita bisa memulainya malam apa tadi? Malam Ahad gitu ya, Sabtu malam Ahad pada pelajaran fikih. Kemudian ma'alim fi tariqi talabil ilmi, insyaallah subhanahu wa taala akan kita pelajari juga. Lupa ya, Senin malam Selasa insyaallah subhanahu wa taala. Jadi besok insyaallah subhanahu wa taala kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.